Sekejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam dunia bisa datang tiba-tiba. Satu hal yang kita hanya bisa kontrol dalam hidup ini yang hanya sementara, tekun. Dan di situ saya dapati ketika kita tekun ya, tekun, kembali saya ulang ya. Baca, dengar, renungkan, dan lakukan firman. Itu aja kita lakukan. Yang terjadi adalah ada 2 buah yang luar biasa. Lihat Ibu Elsa, saya seringkali harus menahan tangisan saya. Yang tadi disebut suaminya Pak Risa Solihin itu saya bisa katakan bukan sekedar teman tapi seorang sahabat. Waktu saya sedang sakit di rumah sakit tahun 2019, satu-satunya orang, saya ulang ya, satu-satunya orang yang video call, bukan telepon, video call tiap hari, itu Pak Risa Solihin. Dan selalu kata-kata dia begini, saya sampai hafal. Woi, kadang-kadang pakai woi. Gimana lo kabarnya hari ini? Gitu. Waktu saya sempat dalam kondisi kritis, saya nggak angkat telepon, dia telepon istri saya. Dan malam harinya dia telepon balik, saya udah dalam kondisi yang udah siuman, dia kembali ngobrol sama saya. Dia kalau ngomong sama istri saya bahasa Sunda, karena sama-sama dari Bandung. Waktu beliau ada di ICU, dan 2 tahun lalu itu kami ada tugas ke Sydney, Australia. Saya puji Tuhan diperbolehkan masuk ke dalam ICU karena tadinya katanya banyak orang yang gak boleh masuk, saya diperbolehkan masuk sama istri saya. Dia itu udah janji sama saya, sebelum dia sakit dia akan ke rumah, dan dia paling suka ke rumah saya itu sama Ibu Elsa makan sayur asem, ikan peda sama sambal di rumah saya. Jadi waktu saya sampai di ICU, saya belai kepalanya, saya bilang, lo jangan kemana-mana, gue mau pergi dulu, nanti lo sembuh, lo ke rumah gue siapin sayur asem. Saya gak pernah lupa di hari Minggu saya sedang pelayanan di gereja True Vine, gerejanya pendeta Andi Ambarita di Sydney. Setelah selesai ibadah, istri saya Gaby panggil saya dari pintu. Dan dia teriak cukup keras karena saya lagi ngobrol sama teman-teman saya. Bill gitu. Saya lihat dia di pintu, dia cuma ngomong gini, Risa. Saya udah tahu maksudnya apa. Saya menahan nangis karena saya lagi jabatan tangan sama jemaat-jemaat. Habis itu saya ke kamar mandi, saya teriak sendirian di kamar mandi. Kita nggak bisa pulang. Waktu dia dimakamkan hari Rabu itu saya nggak bisa pulang. Kita harus pulangnya baru sehari setelah itu. Saya kehilangan seorang sahabat. Sampai hari ini saya masih suka liatin foto-foto kita berdua. Dan semua video call-nya dia sama saya, semuanya di screenshot sama saya. Jadi video call-nya dia itu kadang-kadang ada Ibu El salah sebelahnya. Dia gangguin istrinya, dia buat saya ketawa. Itu saya kehilangan momen itu. Dan itu kejadian waktu dia dipanggil pulang, Ibu Elsa juga sedang pelayanan di gerejanya. Dan itu tepat di hari Minggu. Tapi satu hal yang menguatkan saya dan istri saya adalah saya liatin Bu Elsa, di sini ada Keisha, ada anaknya, dan ada Bella juga anaknya, dan Stephen menantunya. Mereka tegarnya luar biasa sih. Setiap kali kami jumpa di rumah sakit, kami sempat 2 kali ke sana. Saya nggak pernah ngelihat muka stres. Bapak Ibu lihat aja tadi mukanya dia. Dia terharu, dia nangis, dia kangen sama suaminya pasti. Tapi pasti Bapak Ibu ngerasain sebuah kuasa yang ada di dalam hidupnya dia. Yang memampukan dia berdiri tegar dan melanjutkan pelayanan daripada suaminya mengembalakan sebuah gereja namanya GBI Sawangan. Jadi di situ saya juga belajar satu hal dan saya juga dikuatkan bahwa betul ada pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan ada pengharapan yang Tuhan berikan itu adalah pengharapan yang bukan dengan kuat dan gagah kita. Itu sebabnya biarlah hari ini
kita belajar, dan itu sebabnya kenapa tadi Ibu Elsa bagikan kesaksian hidupnya, supaya kita juga sadar bahwa ini adalah kejadian yang real, yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya berkali-kali katakan bahwa yang ditebus di kayu salib itu adalah saudara sama saya, manusianya. Dunianya tetap gelap, dunianya tetap ada penyakit, ada kematian, ada yang namanya kecelakaan, kejahatan. Tapi kalau dari perspektifnya manusia kan kita bilangnya ada kematian ya. Karena kita berpikirnya memang kematian itu ketika manusia berhenti bernafas. Tapi sebenarnya kematian sudah dikalahkan di kayu salib. Kematian itu adalah hukuman dosa. Hukuman dosanya sudah dihapus sama Yesus. Jadi itu hanya ungkapan orang ketika melihat seseorang yang dipanggil pulang Tuhan. Kurang tepat sebenarnya kalau kita bilang orang Kristen itu mati. Orang Kristen gak bisa mati. Karena kematian sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Orang Kristen meninggalkan dunia. Karena di detik dia tutup mata, di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Risa Solihin yang namanya juga dia selalu masih kasih tahu namanya tuh Muhammad Risa Solihin. Karena dia bekas ex agama seberang. Saya tahu hari ini dia bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya dia ada di mana ya saya nggak tahu lah, saya belum ke sana. Tapi saya tahu satu hal, dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu sebabnya saya percaya juga di kitab Tesalonika dikatakan janganlah berduka seperti orang yang tidak ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena satu hari kelak kita akan berjumpa lagi sama dia. Dan itu sebabnya pengharapan di dalam dia tidak pernah mengecewakan. Kita buka di Roma pasal yang kelima. Ayat yang ketiga mengatakan begini. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saya suka banget dengan kalimat ini karena Paulus bilang saya bermegah di dalam kesengsaraan saya. Bukan karena dia so tahu lah, bukan karena dia self righteous merasa benar, enggak. Dia tahu bahwa siapa yang di pihak dia. Itu sebabnya dia katakan saya bermegah di dalam kesengsaraan. Itu adalah a very deep statement. Sebuah kalimat yang luar biasa. Saya bermegah dalam kesengsaraan. Saya bermegah ketika ada masalah. Saya bermegah ketika saya tiba-tiba dapat berita yang gak enak karena saya tahu Tuhan di pihak saya. Kemudian dia bilang begini, karena kita tahu bahwa kesengsaraan, bahwa masalah proses hidup itu menimbulkan ketekunan. Atau saya bisa katakan di dalam sebuah masalah itu adalah kesempatan kita bisa tekun. Tekun apa? Tekun baca firman, tekun dengar firman, tekun merenungkan firman, dan tekun melakukan firman. Itu 4 hal itu yang perlu kita pahami setiap hari. Itu tekun. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Dan kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan akhirnya kalimatnya mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu ada di dalam Kristus Yesus. Kesengsaraan, tekun, tahan uji, pengharapan. 4 elemen. Dari 4 hal ini, satu-satunya yang kita bisa kontrol hanya tekun. That's it. Dari 4 hal ini yang kita bisa kontrol itu hanya tekun. Karena yang namanya kesengsaraan atau yang namanya proses hidup atau ujian bisa datang kapan aja. Bisa hadir kapan aja dalam hidup ini. Tadi Ibu Elsa bilang, baru pulang, baru sampai di rumah, baru mau tidur, tiba-tiba sakit perutnya, suaminya. Saya gubrak di kamar mandi tanggal 10 Desember. Kejadian seperti itu datang bisa tiba-tiba. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam dunia bisa datang tiba-tiba. Satu hal yang kita hanya bisa kontrol dalam hidup ini yang hanya sementara, tekun. Dan di situ saya dapati ketika kita tekun ya, tekun. Kembali saya ulang ya. Baca, dengar, renungkan, dan lakukan firman. Itu aja kita lakukan. Yang terjadi adalah ada 2 buah yang luar biasa. Buah yang pertama, karakter kita jadi tahan uji. Karakter kita jadi tahan uji. Makanya saya bilang saya makanya bawel sama jemaat saya selalu bilang apa? Hanya firman yang bisa menopang hidup manusia, nggak ada yang lain. Hanya itu yang bisa menopang hidup kita. Nah, pengharapan itu juga adalah buah daripada ketekunan. Jadi pengharapan Bapak Ibu bukan tombol on sama off. Oh, kalau lagi masalah saya pencet aja tombol on biar ada pengharapan. Bukan, nggak bisa. Pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Tahan uji, karakter yang tahan uji pun adalah buah daripada ketekunan. Jadi kalau setiap hari kita latih diri kita dan kita mempersiapkan diri kita.
dan kita terus lakukan itu, ketika ada masalah, Paulus bilang saya bermegah depan masalah. Karena saya tahu, saya tekun, saya nabur ketekunan tiap hari. Bahkan itu kesempatan saya bisa tahu bahwa hidup saya makin tahan uji. Itu kesempatan saya bisa lihat pengharapan yang dimunculkan sama Yesus Kristus sendiri. Pengharapan itu bukan kuat dan gagah kita. Pengharapan itu adalah buah yang akan muncul dengan sendirinya kalau kita tekun di dalam hal seperti itu setiap hari. Yang menjadi kehidupan ini. Yang adalah sebenarnya makanan rohani. Perhatikan ayat ini, Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-8. Ini adalah gambaran kehidupan kita hari ini. Yang kita juga gak tahu kemana kita sedang pergi. Tuhan cuman kasih tahu kita arahnya. Ibu Elsa waktu di hari itu suaminya meninggalkan dia. Untuk sementara, saya harus tambahkan itu, untuk sementara. Dia langsung mengemban sebuah tanggung jawab. Transisi terjadi di dalam gerejanya. Dia gak tahu harus bagaimana, dengan semua proses akhirnya Tuhan satu-satu, Tuhan pelihara dan sampai hari ini. Saya ngikutin, saya tanya sama dia, saya tanya sama keluarganya, gimana mama, gimana dan lain sebagainya, kita doakan di rumah. Dan ini yang terjadi, Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham tekun, kalau saya bisa tambahkan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dia disuruh berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, hari ini Irak. Disuruh pergi ke tanah perjanjian. Dan perhatikan ini. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi perjalanan iman itu adalah sesuatu perjalanan yang dipimpin sama Tuhan, hanya dikasih lihat, seringkali hanya dikasih lihat arahnya, tujuan akhirnya kita nggak tahu. Makanya tadi ayat Roma 8 ayat 28 dikutip, sekarang aku tahu sekarang. Kapan? Pas udah sampai di sana. Makanya ketika di dalam perjalanan iman yang dikasih tahu sama Tuhan hanya arahnya ke sana ya nak, kita jalannya sama-sama ya. Ujungnya seperti apa? Seringkali dia diam, kita nggak dikasih tahu. Kita jalan. Ketika udah sampai di ujung, di situ tadi kita bisa katakan seperti Ibu Elsa katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat aku. Udah sampai di ujung, kita bisa lihat ke belakang. Wow, aku tahu sekarang. Walaupun dia nggak tahu tempat yang ia tujui, ia tetap berangkat. Itu Abraham. Ada sebuah kalimat yang merupakan sebuah perspektifnya manusia. Dan kalau di dalam perspektif kehidupan kita melihat sebuah masa depan itu, kita akan katakan dan itu normal-normal saja, seolah-olah nggak ada dasar untuk berharap. Seolah-olah waktu saya sakit nggak ada dasar untuk berharap. Seolah-olah waktu suami saya pergi nggak ada dasar untuk berharap. Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini perspektifnya manusia. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Seolah-olah sepertinya gak ada harapan, gak ada dasar untuk berharap. Dasarnya apa untuk berharap? Tapi dia tetap berharap juga dan tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu sebabnya kalau kita mengerti itu perspektifnya manusia. Kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan, coba lihat ayat ini. Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman, Abraham tinggal di tanah yang dijanjikan itu. Kemudian perhatikan ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota, ia menanti-nantikan masa depan, ia menanti-nantikan hari esoknya dia. Yang mempunyai apa? Dasar. Di perspektifnya manusia, seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Di perspektifnya Tuhan, kota yang didirikan, hari esokmu, hari masa depanmu, itu adalah kota yang mempunyai dasar yang sudah direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ketika saya baca ayat ini ya, saya bilang makasih ya Tuhan. Memang seringkali perspektif kita itu harus dibukain sama Tuhan supaya kita lihat dari pandangannya Tuhan. Saya nggak pernah lupa anak saya Raina itu waktu masih kecil saya suka ajak dia ke mall berduaan sama saya dan satu hari dia tarik celana saya di lift. Dad, lift me up, gendong dong. Saya bilang repot nak, ini liftnya penuh banget sama orang. Ntar dulu ya,
Di situ akhirnya setelah berkali-kali kejadian saya baru nyadar, iya ya, pendek sependek dia di bawah situ dan kita berdiri di tempat yang paling belakang di lift itu pemandangannya nggak enak banget. Kita kan tinggi ya, kita lihatnya kan segini ya, dan kita lihat kepalanya orang. Dia kan di bawah, pendeknya cuman segini. Yang dia lihat kan pemandangannya nggak enak banget. Yang ketawa udah ngerti pewahyuannya, yang nggak ketawa maksudnya apa sih? Ntar kalau nggak percaya masuk aja ke lift yang rame, berdiri di paling belakang terus begini. Pasti paham maksud saya. Kalau udah kejadian-kejadian tidak diinginkan, dia kena duluan. Oke, biarkan itu jadi pewahyuan. Oke, baru ngerti, ketawa. Oke, kalau nggak ngerti, apa sih maksudnya gitu ya. Udah ntar aja bahas di rumah ya. Nah, di situ baru saya sadar, iya ya. Dia pendek segitu, nggak enak banget tuh pemandangannya. Jadi saya sempat di Mall Kelapa Gading, saya nggak pernah lupa. Kaki saya agak ke depan sedikit. Kemudian saya minta maaf sama mas di depan. Mas, maaf ya mas, karena rame banget liftnya. Saya paksa untuk gendong dia. Saya angkat dia di pelukan saya. Dan saya nggak pernah ngelupa ketika saya lihat mukanya. Mukanya langsung gini. Lega. Waktu mukanya dia lega. Saya mau tanya, emang liftnya udah nggak rame? Tetap rame lah. Tetap penuh sama orang. Kenapa mukanya lega? Karena tiba-tiba pandangannya dia setara sama pandangan saya di atas. Karena saya gendong kan. Kalau lagi ada masalah, bilang gini sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Supaya mata rohaniku bisa lihat seperti Raja Wali lihatnya di atas, bukan di bawah. Dan tiba-tiba ada rasa damai, ada kelegaan, ada tahan uji, ada pengharapan. Masalahnya masih ada, masih ada. Liftnya masih rame kok. Tapi tiba-tiba kelegaan terjadi, kepuasan terjadi. Karena kita lagi digendong sama Tuhan, kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Makanya perspektifnya manusia seolah-olah gak ada dasar. Perspektifnya Tuhan, aku udah bangun masa depanmu, rencanaku, semuanya berdasarkan rancangan yang indah bagi kamu. Itu Tuhan. Dan akhirnya seperti tadi dikatakan, sekarang aku tahu sekarang kalau udah sampai di situ. Saya percaya Bapak Ibu menangkap firman ini. Dan kalau kita mau telusuri secara detail apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, khususnya di dalam perjanjian lama gitu ya. Kalau kita mau lihat dari kata-kata pengharapan dan lain sebagainya, kita bisa bongkar sih sebenarnya firman Tuhan. Dan kita bisa dapat banyak pewahyuan tentang pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sebuah tema ya, saya bisa katakan sebuah inti daripada Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu isinya semuanya pengharapan. Dan banyak sekali metafor bayangan yang Tuhan berikan, dan itu adalah bayangan tentang apa yang dia akan lakukan buat hidup manusia. Kata pengharapan pertama kali keluar, itu adalah kata pengharapan yang diucapkan di Alkitab, di dalam kisah seseorang yang gak dianggap sama dunia. Tuhan suka pakai kisah-kisah seperti itu karena dia selalu mau tunjukin kemuliaannya. Coba baca sama-sama saya kitab Yosua ya. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Ini adalah kisah tentang Rahab. Rahab itu adalah seorang pelacur, Bapak Ibu, seorang sundal, seorang yang betul-betul tinggal di temboknya Yeriko. Jadi kalau Bapak Ibu baca dengan teliti di Yosua 2, rumahnya dia itu ada di dalam tembok. Jadi tembok Yeriko kan tebal banget ya. Di dalam situ tuh orang bisa tinggal. Ya, jadi dia tinggal di dalam situ. Nah, satu hari Yosua mengirim 2 mata-mata ke dalam Yeriko. Nah, waktu mata-mata itu udah mulai ketahuan, mereka ngumpet di rumahnya si Rahab. Jadi Rahab tuh menyembunyikan mereka. Terus Rahab sempat ngomong, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, ini karena waktu Bapak Ibu baca sendiri di rumah, Yosua 2, Rahab tuh akhirnya ngomong gini sama 2 mata-mata Israel. Kamu tahu nggak, bangsa ini sebenarnya takut loh sama kamu. Karena kita udah pernah dengar, kamu tuh ngelewatin Laut Merah, dibelah sama Tuhan, bangsa kamu besar, Tuhan menyertai kamu. Kita tuh sebenarnya takut sama kamu gitu loh. Dia sempat ngomong gitu sama 2 mata-mata. Terus akhirnya dia bilang gini, nanti kalau kamu serang kami, tolong dong spare my life. Tolong dong supaya saya dan keluarga saya jangan sampai dibunuh. Sama nanti kalau kamu nyerang kita. Terus mereka bilang gini, Yosua 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini,
ketika nanti tembok Yeriko-nya ini hancur dan kami masuk dan kami serang dan kami duduki kota ini, haruslah tali dari benang kirmizi kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Jadi waktu kan rumahnya di tembok ya, jadi malam-malam tuh mereka diturunin. Dikeluarin dari Yeriko tuh diturunin sama tali di luar tembok Yeriko sehingga mereka bisa pulang akhirnya. Itu ceritanya begitu. Jadi dikasih tahu nih sama dua mata-mata, nanti tolong kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami tali. Tali dari benang kirmizi. Tali dari benang kirmizi, jangan lupa kalimat itu. Terus dikatakan begini, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu, nanti dengan kata lain, we will spare you. Kami tidak akan cari engkau dan saya akan katakan kepada semua bangsa Israel, pokoknya kalau lihat ada tali kirmizi, jangan diserang tuh rumah. Itu rumah Rahab, itu rumah orang yang nolong kami sebagai mata-mata. Seorang pelacur. Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, kata tali itu adalah tikvah. Dan kata tikvah itu adalah kata pengharapan yang pertama kali keluar di Alkitab. Dan sekarang saya tanya, talinya warnanya apa? Kirmizi. Itu adalah gambaran, makanya perjanjian lama ya, kalau kita baca dengan teliti, itu gambaran metafor bayangan tentang apa yang akan Yesus lakukan di perjanjian baru. Kalau kita lihat Paskah yang pertama, darah anak domba dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel. Ribuan tahun setelah itu, darah anak domba Allah, yaitu Yesus, tercurah di kayu salib. Di Paskah yang pertama, ketika darah itu dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel, itu bentuknya salib. Di ambang pintu kanan kiri sama di atas itu bentuknya salib. Malaikat mautnya lewat kan. Yang diluputkan sama malaikat maut, yang akhirnya dijaga sehingga malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah siapa? Anak sulung toh. Kan anak sulungnya diluputkan. Karena kalau tidak, anak sulungnya dari semua orang-orang itu di Mesir pada mati semuanya. Bapak Ibu tahu, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita disebut anak sulung. Dan ketika darahnya tercurah di kayu salib, darah itu menjaga, melindungi anak sulung. Siapa? Saudara dan saya. Sehingga maut tidak bisa merenggut kita. Dengan kata lain, hukuman dosa yang adalah kematian dihapus sama Tuhan. Sebentar kita akan ambil perjamuan. Biarlah peristiwa itu mengingatkan kita bahwa darah Yesus bukan tercurah sekedar untuk menghapus dosa saya, tapi juga melindungi saya dan keluarga saya. Ada amin. Tali tikvah yang turun itu adalah pengharapan yang warnanya merah, kirmizi. Coba lihat Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti apa? Kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, kenapa coba Alkitab menggunakan seorang yang tidak dianggap sama siapapun, namanya Rahab. Rahab ini akhirnya menikah dengan salah satu orang Yahudi atau bangsa Israel. Dan kalau Bapak Ibu baca Matius pasal yang pertama, ada 5 wanita di dalam keturunan Yesus. Salah satunya Rahab. Rahab. Orang yang gak dianggap, bahkan pelacur, ada di dalam silsilahnya Yesus. Disitulah pengharapan, makanya tali, tikvah, merah kirmizi, itu ketika dilihat orang itu sekeluarga diluputkan. Itu gambaran daripada darah Yesus yang tercurah melindungi keluarga demi keluarga. Makanya pengharapan di dalam Yesus itu dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Kalau kita teliti kisah demi kisah, itu semuanya disengaja sama dia. Dia buat sebuah pesan, dia kasih pesan sama kita yang indah dan luar biasa. Saya tutup dengan ini, coba lihat ya. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayat 15 dan 16. Saya kasih 2 perikop lagi supaya Bapak Ibu mengerti. Di dalam sebuah kehidupan, di dalam sebuah pergumulan hidup, selain ada pengharapan, Tuhan selalu bilang begini, melangkahlah dengan apa yang kau punya. Seringkali kita bilang gini, Tuhan aku cuma punya dengkul ini untuk berdoa, sama saya cuma punya air mata seringkali Tuhan.
Dan seringkali Tuhan tanya, apa sih yang kamu punya di tanganmu? Gunakan dan bermitralah dengan saya. Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Waktu bangsa Israel berhadapan dengan Laut Teberau, Laut Merah yang kita kenal. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Karena dia bilang, Tuhan ada laut Tuhan. Tuhan bilang gini, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Depannya laut loh. Tuhan bilang, berangkat. Lah depannya laut, berangkat. Dan engkau, dia katakan kepada Musa, angkat tongkatmu. Apa yang kamu punya di tanganmu? Tongkat, angkat tongkatmu. Dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Siapa yang disuruh belah? Musa. Ini ayat jarang dibahas. Yang disuruh belah lautnya tuh Musa. Yang disuruh belah lautnya bukan berarti Musanya yang bisa belah laut. Imannya dia bermitra dengan Tuhan terjadi. Tuhan bilang jelas kok sama dia. Kamu angkat tongkatmu, kamu berkati itu semuanya. Kamu angkat tanganmu, kemudian kamu belahlah itu laut. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tugasnya Musa, melangkah, berangkat, angkat tangan, puji Tuhan, ngucap syukur, dan dengan iman Tuhan terbelah apapun yang ada di depan saya. Itu iman. Itu sebuah postur iman dari seseorang manusia. That's it. Oke, itu iman. Perhatikan Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dia taat, dan perhatikan ini. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Dengan iman kita berangkat, dengan iman apa yang ada di tangan kita bermitra sama Tuhan. Kadang-kadang air mata yang kita bermitra sama Tuhan, kita dengan iman katakan, Tuhan aku percaya. Yang kerja Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia paling suka kerja di tengah-tengah kegelapan. Di tengah malam, semalam-malaman itu, yang bekerja Tuhan, dia kasih angin, dia yang menguakkan air, dan seterusnya, sampai ayat 22 katakan, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai air itu menjadi tembok bagi mereka. Sesuatu yang kalau di mata manusia itu seolah-olah bisa mencelakakan dia. Sesuatu yang bisa mencelakakan dia itu bisa menjadi, Tuhan bisa gunakan hal itu menjadi proteksi buat hidup kita. Makanya seringkali ya, saya selalu katakan begini kepada jemaat. Kesukaran hidupmu, seringkali itu digunakan sama Tuhan jadi proteksi buat dirimu. Kenapa? Pengalaman yang terjadi. Ketika engkau berhadapan sama sebuah masalah, masalah itu dijadikan sebuah pengalaman. Pengalaman itu jadi proteksi buat dirimu. Karena nanti ketika kita berhadapan lagi sama masalah, kita akan katakan gini, yang dulu aja Tuhan tolong kok, apalagi sekarang. Air yang adalah masalah, air yang adalah rintangan, dibuat sama Tuhan jadi proteksi, jadi tembok buat mereka. Dan yang kerjakan itu siapa? Tuhan. Kapan? Di tengah kegelapan. Kapan? Malam hari. Pengharapan di tengah kegelapan. Dan itu sebabnya, saya tutup dengan ini ya. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Banyak perkara indah yang Tuhan buat di tengah-tengah kegelapan. Banyak sekali. Dan seringkali di tengah-tengah kegelapan kita berteriak, Tuhan, halau kegelapannya. Tuhan, saya mau buru-buru pagi, Tuhan. Seringkali Tuhan menggunakan kegelapan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu, Paulus sama Silas dibuang ke penjara, ya. Dan waktu dibuang ke penjara, coba lihat Kisah Rasul 16 ayat yang ke-23, coba lihat. Kisah Rasul 16 ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Oke, ruang penjara yang paling tengah itu di dalam bahasa Inggris, dungeons. Dungeons itu artinya ruang di bawah tanah yang sangat luar biasa gelap. Itu artinya. Jadi ruang paling tengah
Itu artinya dungeons. Dungeons adalah ruangan bawah tanah yang paling gelap. Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, kembali ada kata tengah malam, kata-kata kegelapan. Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam kegelapan harimu, pujilah Tuhan semesta alam, dan biarlah orang lihat betapa besar imanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya saya katakan tadi, di tengah-tengah kegelapan saya diberkati sama kehidupannya keluarga Solihin. Mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Dan tadi Bapak Ibu dengar sendiri, Bu Elsa bilang apa? Sampai kapanpun Tuhan Yesus itu baik. Di tengah kegelapan mereka memuji sehingga orang lain dengar. Terjadi gempa ayat 26 yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Pintunya kebuka, belenggunya lepas. Kalau saya di situ, Paulus dan Billy misalnya gitu ya, saya kabur. Kalau Billy lantang di situ, Paulus dan Billy, sayanya pergi duluan. Pintu kebuka, belenggu terlepas kok. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya ayat 27 dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya karena dia udah dipesanin, lu sampai kabur gue bunuh lu. Makanya dia stres banget karena itu tanggung jawabnya dia. Dan apa dikatakan? Menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Ayat 28, Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Di dalam tengah malam kegelapan, seringkali yang kita doakan adalah Tuhan supaya gelapnya sirna. Tapi seringkali yang Tuhan gunakan kegelapan untuk bawa kesaksian buat orang lain. Saya percaya malam hari itu Paulus dan Silas dapat suara Roh Kudus. Sehingga mereka diperintahkan untuk tidak pergi, tapi stay di situ. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca ceritanya. Karena mereka tidak kabur dari penjara, mereka tetap ada di dalam situ. Mereka menunggu waktunya Tuhan. Kepala penjara dan seisi rumahnya terima Yesus sebagai juru selamat. Di tengah-tengah COVID kemarin, kita banyak sekali berteriak, Tuhan, hentikan COVID-nya, virusnya berhentilah Tuhan. Ini udah vaksin pertama, udah ya Tuhan, selesai ya Tuhan. Oh tetap ada, makin berat. Makin parah, ingat gak? Akhirnya Delta datang dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kegelapan di saat COVID, banyak khotbah diupload ke sosial media. Dan banyak orang terima Yesus gara-gara itu. Tuhan gunakan kegelapan untuk bawa kemuliaan bagi namanya. Jadi yang namanya pengharapan di dalam sebuah kegelapan, Tuhan katakan, di depanmu itu aku sudah bangun sesuatu yang berdasarkan rencanaku. Dan Tuhan katakan juga di tengah-tengah kegelapan malam aku bekerja. Tugasmu hanya beriman dan melangkah dan gunakan yang kecil di tanganmu bermitra sama saya. Dan di tengah-tengah kegelapan di dalam pengharapan itu Tuhan katakan, jangan kaget kalau tiba-tiba aku gunakan kegelapan untuk bawa kemuliaan bagi namaku. Jangan kaget kalau aku membiarkan engkau seolah-olah seperti dibiarkan ada di dalam kegelapan. Udah pasti Tuhan memelihara. Karena Tuhan mau gunakan kondisi gelap itu untuk bawa kemuliaan bagi orang lain. Orang dengar teriakan mereka mengucap syukur. Orang akhirnya tahu itu penjara kebuka sama Tuhan. Dan akhirnya kepala penjara dan keluarganya terima Yesus. Itu semua karena sebuah pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Bahkan salah satu daripada akulah dia yang ada di perjanjian baru di kitab Yohanes. Ada 7 akulah dia di kitab Yohanes. Salah satunya dia katakan, akulah terang dunia. Di tengah kegelapan ini, dialah terang dunia. Dia katakan dari awal, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah pokok anggur, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia. Dan yang terakhir dia katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Di semua musim kehidupan kita, dia katakan akulah dia. Supaya pemeliharaannya nyata dalam setiap musim hidup kita. Amin.